Semoga teman-teman di sini nanti bisa belajar banyak, bisa belajar bareng, dan bisa belajar dengan excited lah ya tentang apa itu design thinking. Nah, sebelum saya mulai ke definisi atau ngasih contoh-contoh, saya mau ngajak teman-teman nih, kalau Mas Norman boleh next, mau ngajak buat nanya aja bentar. Bisa nggak sih teman-teman bayangin aja beberapa detik aja gitu. Kira-kira apa sih dalam hidup kita semua ya, dalam hidup manusia, dalam hidup teman-teman yang selalu ada. Apa yang selalu ada hari ini, kemarin juga ada, besok ada. Mungkin dulu pas Humans Life, kalau kita ngomongin soal manusia purba gitu, dulu juga udah ada tuh. Apa yang kira-kira dari dulu tuh ada gitu. Apakah apa ya? Apakah money? Apakah uang? Apakah makanan selalu ada dari dulu? Atau mungkin pekerjaan always exist? Rasa-rasanya yang paling tepat, yang pasti selalu ada di Humans Life itu masalah ya, teman-teman. Sepakat nggak nih? Jadi dari zaman zaman manusia masih purbakala, masih dulu banget, nggak punya teknologi, nggak punya kerjaan, yang ada ya masalah. Nggak punya duit, punyanya masalah gitu ya. Jadi memang kita manusia selalu dikelilingi sama masalah. Even sampai Ariana Grande aja sempat bikin lagu judulnya Problem gitu. Dan salah satu liriknya si Ariana Grande yang menurut saya lucu tuh, dia bilang kan, one less problem without you, one less problem without you. Sayangnya di lagu itu dia nggak jelasin gimana dia bisa punya one less problem without you itu. Gimana cara dia problem solving itu nggak dijelasin di lagunya. Apakah dia putusin pacarnya, apakah dia kabur, apakah dia tinggalin pacarnya, itu kita nggak pernah tahu. Tapi bisa kebayang ya teman-teman bahwa memang problem dan kemampuan manusia untuk nge-solve problem, untuk problem solving itu sebenarnya dari dulu selalu digali dan dicari gitu, metode apa yang paling baik, metode apa yang paling efisien, yang paling tepat digunakan. Sehingga dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak praktisi, dari sekian banyak orang yang berprofesi juga di dunia ini, banyak yang mencari cara problem solving yang paling enak, paling tepat guna. Sehingga di tahun 1969 ini ada, kalau kita udah ngomongin soal evolusi ya, evolusi tentang design thinking, ada seorang Herbert Simon, dia itu psikologis dan sosiologis gitu kalau nggak salah. Dia tuh sempat mendeskripsikan, jadi pas lagi sambil problem solving, entah apapun itu problemnya dia ya, kita yakin dan percaya aja dia pasti punya problemnya dia sendiri. Dia sempat mendeskripsikan bahwa desain itu adalah way of thinking, desain itu adalah cara berpikir. Kemudian masih dalam konteks yang agak-agak mirip, ada seseorang juga bernama Rolf Fast yang di tahun 1986, dia sempat bilang bahwa desain itu juga merupakan action yang kreatif. Jadi desain itu adalah metode untuk melakukan aksi secara kreatif. Nah, kemudian nyambung lagi, sekitar di tahun 90-an, 1990, ini ada kakak beradik nih, Tom and David Kelly. Mereka bikin sebuah perusahaan namanya IDEO, ini perusahaan desain gitu. Bisa dibilang perusahaan pertama yang menggunakan the so-called design thinking untuk keseharian di dalam pekerjaan mereka, di dalam company mereka, untuk mereka serve klien-klien mereka menggunakan pendekatan design thinking itu tadi. Nah, kemudian masih lanjut lagi di tahun 2008, sekitar tahun 2008 itu ada masih temannya tadi yang dari company IDEO itu, salah satu juga foundernya si IDEO ada namanya Tim Brown. Dia tuh secara resmi gitu memproklamirkan si kosakata design thinking ini. Jadi dia bikin artikel di HBR, Harvard Business Review, dan dia mendeskripsikan design thinking sebagai disiplin yang menggunakan kemampuan desainer dan metode yang biasa dipakai oleh desainer untuk menyesuaikan dengan kebutuhan manusia
Lalu dicocokkan juga dengan teknologi apa yang visible, yang bisa menjawab kebutuhan manusia itu, dan disesuaikan juga dengan bisnis strategi. Dan itu semua kemudian diubah, dikonvert menjadi customer value dan juga market opportunity. Wah, ribet banget ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gini pasti udah mulai mikir nih. Udah ada 1.141 orang mungkin mulai bertanya-tanya di rumah. Jadi sebenarnya design thinking itu apa sih? What is it really gitu? Apakah dia itu proses? Apakah dia itu toolkit, atau dia tuh filosofi apa gitu. Nah, sebenarnya bisa dibilang ya design thinking itu semuanya itu, all of the above, semua gitu. Kalau teman-teman mau mengartikan design thinking sebagai idea juga bisa, atau dia adalah metode untuk problem solving, atau dia adalah strategi, itu juga bisa, atau mungkin way of seeing the world gitu ya. Jadi mindset, gimana cara teman-teman untuk melihat hal-hal di sekitar teman-teman. Jadi memang teman-teman nanti mungkin atau sekarang bahkan udah mulai penasaran ya, nyari di Google gitu, apa sih, apakah itu design thinking? Itu pasti definisinya bervariasi karena memang sebenarnya nggak ada satu pakem yang benar-benar saklek gitu tentang artinya si design thinking itu sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi boleh merangkum jadi satu kalimat aja, mungkin kalau saya kata kuncinya tuh lebih ke design thinking itu adalah metode untuk creative and practical wicked problem solving. Jadi kuncinya di dua kata itu, creative dan practical. Jadi ketika kita mau solve sebuah problem menggunakan cara yang nggak kepikiran sebelumnya gitu, jadi kreatif, out of the box, nggak ngikutin standar, nggak ngikutin pakem-pakem tertentu, jadi benar-benar berpikir secara kreatif, itu udah bisa dikategorikan mungkin design thinking. Dan yang pasti kalau mau menggunakan design thinking ini harus practical. Jadi solusi yang dicari atau solusi yang dihasilkan dari si problem solving ini harus bisa diimplementasikan secara praktis ke kehidupan. Dan yang juga nggak kalah pentingnya adalah wicked problem solving. Jadi problem yang tadi sempat kita bahas beberapa kali di awal, problem ini macam-macam kan ya, masalah orang. Nah, yang paling enak sebenarnya untuk diselesaikan dengan design thinking itu adalah problem yang wicked. Apa ya bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesianya mungkin agak susah kalau ditranslate dengan secara harafiah gitu. Mungkin kebayangnya sesuatu yang rumit, sesuatu yang mungkin almost impossible. Kalau boleh saya jelasin dengan menggunakan contoh gitu. Contoh si wicked problem solving mungkin kayak kemacetan jalan, atau decrease of sales, tiba-tiba turun, atau toko yang kosong aja gitu. Jadi teman-teman tuh tahu ada masalah itu, tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana solusinya. Terus kayaknya pas dengar tuh, wah ribet banget, kayaknya udah besar, terus terkesan impossible to solve. Atau mungkin contohnya juga ini antrian yang mengular di mana di public offices or somewhere. Jadi sesuatu wicked problem itu sesuatu yang memang sounds difficult dan mungkin almost impossible to achieve. Nah, almost impossible to solve. Nah, tapi dengan design thinking ini diharapkan kita bisa nge-breakdown satu-satu, bisa mencari dengan cara kreatif gimana sih kira-kira kita bisa mencari solusi yang tepat. Nah, terus gimana caranya kita bisa mulai si design thinking ini. Nah, pertama harus lihat dulu ke problemnya. Tadi itu problemnya ini kira-kira dia punya focus on human values nggak ya? Supaya kita bisa ngebayangin nanti itu ketika kita lagi breakdown ideas dan breakdown solutions, kita bisa selalu ngebayangin bahwa ini akan kena sampai ke end user.
Kemudian tadi itu problemnya itu apakah dia punya high level of uncertainty, apakah masih banyak yang tanda tanya di masalah itu. Kalau emang iya segitu blurnya, segitu nggak clearnya, wah cocok gitu pakai design thinking. Terus misalnya have no data, atau mungkin ada datanya yang menunjang tapi datanya tuh terlalu sedikit atau terlalu sulit diinterpretasikan. Dan dengan kalau bisa disummarize lagi tadi itu masalahnya itu emang apa ya, wicked, terlalu rumit, terlalu susah untuk dipikirin sendiri. Jadi memang harus di breakdown satu-satu dengan pola pikir yang kreatif, dengan metode-metode yang nanti akan kita jelaskan lebih panjang lagi ya. Nah, metodenya sebenarnya ada 5 cara, ada 5 step teman-teman. Ini ada pertama itu empathize, kemudian kita bisa nge-divine, habis itu kita pindah ke ideation, apa yang bisa mulai diberikan ideas untuk si masalah tersebut, kemudian kita buat prototype-nya, baru dari situ kita masuk ke testing. Nah, di sini sengaja di tengah-tengah jangan lupa harus selalu ada manusianya, karena dari semua step yang kita lakukan kita harus selalu ingat bahwa ini tuh berputar di human values. Nah, saya nggak akan masuk terlalu dalam ke sini, nanti kita akan dijelaskan juga oleh teman-teman yang lain, oleh instruktur lain, dan juga nanti pastinya akan nyoba lebih dalam secara langsung untuk 5 steps ini. Tapi teman-teman, intinya adalah dalam setiap tahapan yang kita lakukan di design thinking, ini semua harus berpusat pada human, pada manusia. Karena again kita kan kerja yang punya problem itu in the first place ada manusia. Jadi memang kita harus ngebayangin si manusia itu sebagai center dari kegiatan design thinking kita. Nah, kalau mau ngomongin soal contoh di kehidupan nyata gitu di dunia komersil sana, apa sih atau produk siapa sih yang sudah pernah benar-benar nyobain design thinking? Itu banyak banget teman-teman, company-company yang sudah bikin produk atau mengembangkan produk menggunakan design thinking. Tapi saya bisa mungkin cerita dan ngasih contoh untuk 2 hal aja. Yang pertama itu Airbnb. Teman-teman pernah tahu mungkin Airbnb dulu awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi si Airbnb ini dulu yang founded itu ada 2 orang nih temenan. Mereka berdua ini awalnya tinggal bareng, ngerent sebuah flat di San Francisco bareng. Kemudian satu saat di kota itu lagi ada design conference gitu, sehingga semua hotel yang ada di kota itu jadi harganya mahal. Sehingga dia dengan kreatifnya dan nekatnya dia beli matras, beli bed gitu, terus ditaruh di apartemennya dia. Kemudian dia nge-host aja, dia menawarkan kamar mereka yang mendadak tiba-tiba ada bed tambahan, ya udah ditawarin ke orang-orang yang mau ngerent cuman semalam 2 malam di tempat mereka. Terus dia jadi kepikiran dari ide seperti itu, oh iya ya, kalau gue berpikir sebagai sudut pandang orang-orang yang ada di sini, sebagai orang yang lagi mau datang ke conference di kota itu dan kemudian harga hotel semuanya mahal, kayaknya pasti enak gitu tiba-tiba ada penawaran nginep cuma semalam 2 malam, ada ya penting ada kasur, terus ada breakfast, mungkin harganya murah. Nah, jadi awal mulanya dia dari seperti itu, tapi kemudian dengan design thinking, dengan dia mikirin ada masalah-masalah apa sih yang mungkin dialami oleh orang-orang yang mau traveling dan mau nyari kamar. Nah, barulah dia jadi dari situ dia bisa ngebentuk, bisa mendesain sebuah website sampai ke Airbnb, sampai ada aplikasinya juga dengan konsepan itu tadi untuk membantu nge-solve problemnya si host, nge-solve problemnya visitor yang mau mencari kamar-kamar yang murah mungkin. Kemudian dari situ dia juga bisa membuat strategi-strategi secara bisnis, bisa jadi ada rent fee-nya. Kemudian pastinya seiring dengan berjalannya waktu, jadi akan makin besar kan masalah-masalah dan makin besar juga tantangan si company ini. Dia mulai nge-solve masalah
antara host dan visitor yang mungkin punya rasa tidak percaya gitu. Jadi dengan bikin fitur ada review, sehingga kalau ada visitor yang sudah selesai tinggal dari satu kamar, dia bisa ninggalin feedback untuk hostnya, terus hostnya juga jadi lebih dipercaya. Pokoknya itu semua bisa dilakukan karena ada design thinking itu tadi, karena mereka selalu ngetes satu fitur, kemudian dicobain, lalu dibayangin dari sudut pandang customer, dari sudut pandang host, dari sudut pandang visitor seperti apa, sehingga diiterasi terus dan bisa berkembang sampai seperti sekarang. Kemudian ada juga contohnya Netflix, teman-teman. Kalau sekarang mah semua orang udah pakai Netflix lah ya, udah lumayan tahu. Tapi mungkin teman-teman taunya Netflix sebagai service untuk nonton video gitu. Mungkin yang teman-teman nggak tahu adalah dulunya adalah si Netflix ini mulai dari rental DVD. Wah, zaman saya dulu masih ada sih tuh rental CD Laserdisc gitu. Nah, kalau di Amerika sana awalnya si Netflix ini juga gitu, rental DVD. Tapi teman-teman tahu kan, kalau rental itu kita harus datang ke tempat rentalnya, pilih, bayar, pulang. Nah, si Netflix ini dulu awalnya dia ngebayangin repot ya kayaknya orang-orang ini harus datang bolak-balik cuman buat nyari dan milih si DVD-nya. Nah, sehingga waktu itu mereka punya service karena mereka ngebayangin keribetan si customer-customer-nya dia. Jadi dia bikin service supaya si DVD-nya ini bisa dikirim lewat pos ke mailbox si customer-nya di rumah. Ini masih di tahun 1990-an. Kemudian mulai shifting dia di tahun 2007-an kalau nggak salah, baru tuh dengan merebaknya handphone, tablet, dia ngelihat ya customer-nya sekarang udah nggak butuh ke rental lagi. Customer-nya punya masalah baru, yaitu masalahnya adalah mereka mau lebih praktis, lebih cepat, nggak punya waktu untuk nonton masang lagi ke DVD player, mungkin semuanya udah dari mobile phone dan tablet. Jadi si Netflix ini juga mengikuti problem si customer-nya dan shiftinglah mereka menjadi streaming service on demand. Nah, sekarang masalah mereka, masalah customer-nya adalah baru lagi. Mungkin kalau teman-teman sekarang juga nggak sadar, kita tuh sebagai manusia makin lama makin banyak mau gitu. Dulu dikasih on demand, kita masih rajin browsing sendiri. Nah, sekarang tuh pengennya dilayani. Jadi si Netflix melihat bahwa wah customer saya kok pengennya sesuatu yang sudah ditawarkan, disuguhi. Nah, jadi mereka mulai mengubah si algoritma mereka pakai teknologi-teknologi yang bisa ngebaca atau memprediksi habitnya customer mereka sehingga bisa memberikan personalized content. As in bisa ngasih rekomendasi program-program atau film-film, video yang sesuai buat customer-nya. Nah, kira-kira kebayang ya teman-teman dari semua contoh, dari semua langkah-langkah gimana bisa sebuah perusahaan kecil maupun besar bisa develop sebuah fitur atau bisa membuat sesuatu dari nol atau improve experience customer-nya. Itu semua bisa terjadi karena semuanya mikirin customer-nya itu, karena semuanya mikirin si manusia, mikirin human. Nah, itu sebenarnya esensi dari si design thinking itu, teman-teman. Design thinking itu adalah human-centered design. Jadi, gimana kita problem solve itu yang ada di kepala kita adalah si customer kita, si manusia, si human itu. Because after all, it's all about them. Or us. Kadang kita sendiri adalah si customer, kadang kita sendiri yang punya masalah. Kalau kayak gitu lebih enak ya ngebayanginnya apa yang mau saya selesaikan, apa problem yang mau saya tackle. Mungkin itu pembukaan dari saya tentang design thinking. Ya, selebihnya saya langsung geser ya ke instruktur berikutnya untuk ngelanjutin gimana sih cara implementasi si design thinking ini. Silakan. Yep. Thank you Mbak Sally. Oh sorry, silakan Mbak Sisi. Oh, oke. Aku langsung ambil aja. Oke. Jadi tadi udah dijelasin tuh sama Mbak Sally problem tadi. Itu aku punya one of
quote yang aku suka banget sih, problem is the mother of innovation gitu kan, kayak asal orang Indonesia yang selalu bersyukur apapun yang terjadi gitu ya, udah jatuh aja kita pasti mikir aduh ya untung kakinya luka dikit gitu kan. Nah ini kayak how kita seeing problem juga, ini adalah momen untuk kita bisa melakukan sesuatu yang beda, berinovasi gitu. Design thinking ini coming supaya gimana cara kita mecahin masalah dengan cara yang berbeda sehingga hasil yang diharapkan juga nanti tuh akan mengejutkan gitu ya. Maka that's why design thinking itu sama inovasi itu kayak sahabatan akrab gitulah. Nah, terus apa aja sih dalam design thinking tuh gimana sih cara-caranya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada beberapa tahapan, mulai dari empathy, define, idea, prototype, task, terakhir sih implement. Cuman kalau dilihatin panah-panahnya nih, how design thinking working tuh nggak semulus kayak oke, kita coba empathy gitu ya, terus kita definisiin problemnya. Oke, kita create idea, prototype, test, implement, selesai gitu. Jadi dia nggak semulus itu gitu. Jadi emang trial dan error gitu. Kita cobain, oh ternyata not working, kita harus mundur dulu nih ke belakang ke yang mana gitu. Maka panahnya itu kalau sebenarnya dilihatin tuh kayak bolak-balik karena kita pengen ensure at the end akhir yang solusinya itu tuh akan benar-benar sesuatu yang memecahkan masalah orang-orang yang pengen kita bantu. Tahapan pertama tadi tuh empathy gitu ya. Jadi apa sih di tahapan pertama empathy gitu. Tadi kan dibilang juga sama Kak Sally gitu, it's about them gitu. Jadi kalau di empathy ini ketika kita trying untuk mencoba memecahkan suatu masalah, kita harus put mindset dulu, it's not about us. Ini bukan masalah tentang kita loh gitu. Karena belum tentu masalah yang mau kita pecahkan itu adalah masalah diri kita sendiri kan. Itu adalah orang-orang yang mau kita bantu gitu. Mungkin kalau teman-teman ingat kalau ada yang curhat sama kita tuh biasanya kita kan trying untuk memposisikan diri gitu, terus kayak kita langsung ngasih saran A, B, C, D, E berdasarkan asumsi kita. Ini sesuatu yang dihindarin banget di design thinking. Jadi kita diminta berempati. Empathy itu kayak semacam satu tingkatan di atas simpati. Jadi kalau misalnya simpati kita bilang, aduh ikutan sedih ya gitu. Ya udah sedihnya tuh cuma kayak ucapan. Empathy itu gimana caranya ketika ada orang punya masalah, kita trying memposisikan diri sebagai orang tersebut sehingga kita beneran ngerasa nih apa sih yang dialami oleh orang tersebut gitu ya. Kita tahu problemnya apa, terus abis itu kenapanya. Jadi ini kayak sesuatu yang kayak nanti teman-teman tuh harus mempertanyakan why-nya tuh sebanyak mungkin. Kenapa, sampai teman-teman tuh mengerti masalahnya apa dan juga membantu orang tadi itu untuk mengerti apakah yang dia hadapin tuh semacam simptom atau mereka memang udah tahu nih root cause-nya tuh apa. Jadi tahapannya tuh gathering requirement, user interview, ngobrol gitu ya. Kalau diklik satu kali lagi nih Mas Salman, ya biar muncul. Nah, terus tahapan empathy itu kayak gimana sih gitu. Jadi biasanya empathy itu ada tahapan-tahapan. Teman-teman bisa aja observe gitu. Jadi benar-benar diliatin gitu ya, diliatin ini orang-orang ngelakuinnya apa-apa aja nih yang dilakuin gitu ya. Jadi benar-benar dipantau aja. Tapi untuk tahapan lebih detail itu ada yang namanya engage. Engage itu kita udah mulai ngobrol nih, kita coba tanya gitu ya. Kayak kita benar-benar kayak nanya kenapa. Jadi biasanya ngelakuinnya apa? Apa nih yang dirasa susah? Apa yang pengen didapat? Terus kenapa biasanya ngelakuin itu? Hal-hal yang kayak kita benar-benar kayak udah trying engage ngobrol. Even tahapan terakhir tuh namanya immerse, kita coba benar-benar copy nih. Jadi kalau misalnya ada, misalnya nih Mas Norman mau bikin kursi untuk ibu hamil gitu ya. Nah, kalau Mas Norman cowok ya kan nggak pernah hamil ya. Even immerse tuh adalah tahapan ketika Mas Norman mungkin harus put sesuatu nih di perutnya gitu. Jadi pas dia duduk dia tahu, oh ternyata rasanya hamil tuh nggak bisa nih kursinya 90 derajat ya karena ngeganjel gitu. Jadi tuh kayak even waktu berempati tuh Mas Norman jadi benar-benar tahu, oh ternyata kalau harus create kursi buat ibu hamil, this kind of feeling kalau ternyata nanti solusinya seperti A, B, C, D, E. Jadi dia benar-benar kayak ngerasain gitu. Terus satu kali klik lagi Mas Norman. Nah, tapi nggak apa langsung 3 aja. Tapi nanti ketika teman-teman mencoba berempati itu ya, pasti tuh namanya juga orang kalau ditanya dan dia akan curhat gitu ya. Akan banyak banget problem yang teman-teman akan temukan gitu ya. Akan ada fasenya nanti ya tetap harus di mapping nih. Jadi sebenarnya problemnya apa, prioritasnya yang mana, dan clarify dengan nanya lagi kenapa, why. Jadi open ended question gitu ya, why gitu, selalu nanya sampai akhirnya teman-teman tuh benar-benar kayak ngerti dan benar-benar merasakan, oh I know this is yang dirasain oleh orang-orang tersebut, ini yang dipengenin, ini yang nggak dipengenin, sehingga kita benar-benar ngerti. Oke, dan biasanya kalau di next slide tuh biasanya tahapan design thinking tuh biasanya kalau ini sebelum yang ini kayak
yang aku selalu sebagai IT business partner kan aku tuh nge-deliver aplikasi buat bisnis gitu ya. Aku tuh selalu harus nge-put mindset di kepala, walaupun ini aku udah di IT business partner almost 11 tahun gitu ya. Mungkin 11 tahun lumayan lama gitu. Tapi tuh aku harus kayak put itu akan bahaya banget kalau aku selalu ngerasa I know what actually user want gitu ya. Aduh ini kayaknya bukan itu deh yang dimau, kayaknya bukan fitur ini deh, harusnya ini deh gitu kayak. Jadi aku tuh selalu kayak put mindset don't use your asumsi karena actually yang akan memakai solusi yang nanti akan kita deliver itu bukan kita, tapi benar-benar orang yang mau kita bantu. That's why kayak jangan sampai menggunakan asumsi, clarify gitu ya, why until you understand, dan itu yang nanti akan kita pakai untuk ke tahapan selanjutnya. Dan di design thinking tuh kalau dulu misalnya lagi nggak offline ya, kalau dulu aku lagi offline gitu ya sebelum pandemi gitu, itu biasanya kita akan di satu ruangan rame-rame gitu ya, banyak banget tuh biasanya post-it gitu tuh, kita kayak ngobrol sama user, terus kayak ditempel-tempel gitu lah post-it biar kita bisa nge-grouping, jadi apa sih yang dirasain gitu, what actually you feeling. Misal sesimpel kalau dulu kita mau bikin aplikasi, kenapa sih aplikasinya dibutuhin, emang sekarang tahapan ngerjainnya apa gitu, sudah bilang manual gitu ya. Nanti dari manual tuh kita akan cobain manualnya tuh semanual seperti apa gitu. Terus apa yang bikin susah dengan manual, jadi kayak kita benar-benar tahu nih yang dia rasain, yang dia lihat, yang dia pengen dapet gitu. Jadi sampai kayak benar-benar kita kayak udah clear gitu ya akhirnya, dan kita juga ngerti kenapa sih akhirnya kita harus bantu si orang ini gitu. Dan somehow tahapan empathy itu juga akhirnya akan memberikan kita motivasi gitu sih. Actually if we help them, kita akan bisa memberikan impact dan benefit ke orang itu tuh seperti ABCDE gitu. Mungkin aku kasih cases di belakang ini kayak karena sebenarnya design thinking nggak selalu terkait dengan aplikasi ya. Jadi walaupun aku di IT tapi it's not like akhirnya solusinya adalah sistem, nggak juga gitu. Karena ini bisa dipakai di mana-mana. Cases berikutnya tuh aku cobain misalnya nih kayak kayaknya ada museum X lah gitu ya, kan kayak di Indonesia kan jarang juga banyak orang yang mau datang ke museum gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kayak ngerasa kenapa sih dikit banget milenial yang mau datang kalau kita bikin acara gitu. Jadi itu kayak konteksnya kayak penyelenggaranya tuh kayak mikir, aduh dikit banget ya yang mau datang gitu. Selalu sepi ya kalau kita bikin acara gitu. Nah, mereka udah bilang nih ya millennials gitu. Berarti nanti dalam tahapan design thinking, kita berarti akan fokus ke milenial karena milenial, Gen Z atau gen-gen lainnya tuh tipikalnya tuh akan beda. Solusi yang bisa kita kasih ke milenial sama yang ke bukan milenial tuh will be a little bit different gitu. Makanya di setelah ini tuh akan very great kalau teman-teman tuh even bikin semacam user persona gitu. Jadi teman-teman tuh udah tahu di next slide Mas Norman, teman-teman udah kayak tahu tuh siapa sih sebenarnya orang yang mau dibantu. Jadi kayak mau dalam design thinking apapun kita bikin kayak semacam profile gitulah. Kalau milenial yang kita mau sasar nih siapa sih gitu ya, kira-kira orangnya seperti apa gitu. Terus apa namanya personal background-nya tuh kira-kira seperti apa. Jadi dengan memahami ini nantinya waktu kita udah mendefine dan mengenerate idea, kita tuh udah akan lebih tepat sasaran karena nanti beda orang gitu akan beda. Misal kalau aku produk di kantorku Wardah Makeover Emina gitu. Kita punya user persona tuh karena orang yang pakai Wardah pasti beda nih sama tipikal orang yang pakai Makeover. Beda dengan orang yang pakai Emina. Sehingga apapun campaign-nya tuh juga berbeda gitu. That's why persona profile itu penting gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencoba memecahkan masalah itu lebih great kalau kalian tuh udah tahu sebenarnya siapa sih orang yang mau dibantu gitu. Nah, setelah ini tuh kita akan pindah, kita coba nih petakan jadi semacam customer empathy board gitu lah ya. Kita coba nih cari tahu orang-orang ini tuh sebenarnya ngapain aja, yang dia rasain pain gain-nya tuh seperti apa. Kalau case-nya buat datang ke exhibition gitu ya, kalau di next slide-nya tuh nanti kelihatan, oh orang-orang tuh selama ini kalau mau datang ke acara gitu, gimana sih cara dia tahu sampai dia bisa datang gitu ya. Satu kali klik Mas Norman. Nah, ternyata, belum. Ternyata tuh untuk bisa datang ke acara eksibisi gitu, ternyata tahapannya biasanya mereka tuh cari dulu tuh eventnya apa gitu. Mereka akan cari tahu lagi registrasi gimana gitu ya. Jadi kayak kita lagi ngobrol nih sama si milenialnya sama Sisi tadi ya.
terus waktu di event mereka ngapain lagi, after the event ngapain lagi gitu. Tapi kan ini baru needs to do, even after that kita harus menggali lebih detail lagi. Jadi kalau Mas Norman klik lagi tuh, nah abis itu kayak ketahuan waktu find the event tuh gimana sih cara mereka tahu mau ada acara gitu. Oh ternyata selama ini tuh mereka biasanya rekomendasi dari teman gitu ya, terus habis rekomendasi mereka googling gitu, terus baca agenda. Cuman ternyata waktu mau mencoba menemukan event itu tuh susah banget. Ternyata tuh detail event tuh nggak ada di mana-mana gitu. Jadi kadang ya udah miss aja kalau temannya nggak rekomendasiin ya dia nggak tahu gitu. Terus kadang juga website tuh mereka nggak ngecek website loh reguler, karena nih tadi kalau teman-teman ingat personal profile-nya tuh dia anaknya anak Instagram gitu, makanya kalau dilihatin tuh dia nyebut lagi tuh di bawah, bisa nggak sih ini tuh diupdate di Instagram kalau ada event biar saya tuh nggak miss kalau ada event gitu. Itu kita lakuin tuh untuk semua tahapan sampai kita tahu nanti, oh ternyata ini sih yang dirasain gitu ya selama mereka melakukan aktivitas, dan ini hal-hal yang dipengen. Dan teman-teman akan lihat nih banyak nih pain-nya gitu ya, banyak game-nya. Tapi apakah kita bisa memecahkan itu semua? Belum tentu gitu, karena ada keterbatasan waktu dan resource. Makanya penting untuk kita setelah itu minta mereka prioritaskan. Jadi kalau di next slide coba kira-kira dari semua pain dan gain ini yang paling prioritas yang mana di masing-masing gitu kan. Misalnya di find the event mereka bilang ada 2 gitu, tapi ternyata yang paling menurut mereka tuh pain, yang paling mereka bikin tuh susah banget ya gitu. Yang pertama tuh miss eventnya karena mereka nggak ngecek website regularly gitu. Terus ada juga mereka butuh tempat buat lunch dinner gitu. Mereka butuh juga di-update di IG gitu. Tapi dari sekian banyak kita minta lagi top 3 deh gitu ya. Coba deh top 3 dari pain-nya gitu. Habis itu top 3 juga dari gain-nya biar kita nanti bisa tahu oh ternyata yang paling pengen didapatkan gitu, yang paling pengen dipecahkan permasalahannya tuh ya yang top 1, top 2, top 3-nya gitu. Jadi that's why penting untuk kita prioritas. Karena nanti teman-teman akan ngelihat banyak banget nih yang pengen diselesaikan gitu. Kalau kita pengen nyelesain semua ya it will takes a longer time. That's why kita pecah-pecah dulu berdasarkan priority, deliver dikit-dikit, tapi at the end tuh akan kelihatan hasilnya gitu ya. Oke, terus nanti abis tahapan ini tuh coba next-nya Mas. Aku punya quotes lagi nih, jadi kalau dulu yang bikin Ford lah ya gitu. Kalau zaman dulu nih ditanyain ke orang-orang gitu, buat alat transportasi butuh apa gitu. Mungkin karena belum ada mobil, jawaban mereka, aduh, gue pengennya tuh ke kuda, tapi larinya bisa lebih kencang dari sekarang. Gitu. Karena mereka juga nggak tahu kan, karena namanya juga kita mau berinovasi, solusinya belum tentu ada. That's why penting banget untuk kita setelah ini tuh mendefinisikan lagi sebenarnya apa sih permasalahan orang-orang gitu ya, tanpa kita langsung loncat ke solusi gitu. Jadi kita akan coba nih dari top 1, top 2, top 3 tadi, kita akan coba memecahkan kira-kira apa sih problem worth solving. Jadi kata-katanya itu problem worth solving. Problem yang paling sering muncul dibahas oleh orang-orang gitu ya, masih dalam skupnya kita. Dan ketika nanti kita coba pecahkan, itu akan memberikan value ataupun benefit yang paling tinggi gitu. Jadi kita akan coba melakukan untuk memecahkan permasalahan yang itu dulu. That's why mereka nyebutnya tuh problem worth solving. Dan supaya problem worth solving ini bisa kayak kelihatan kita mau ngapain, ini tuh kayak favoritnya Mas Norman nih katanya, how might we gitu ya. Kita akan coba nih merubah problem tadi tuh menjadi opportunity. Karena kalau kita ngelihatnya problem, otak kita suka mandek gitu, bisa kayak negative things gitu, mandek aja gitu buat beridea. Makanya ini kayak how might we gitu, itu kayak semacam kayak memprovok kita gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa ngapain gitu ya. Jadi nanti kita akan cobain. Jadi dari problem yang tadi tuh define-nya seperti apa. Oke, next-nya. Next slide. Oke, jadi dalam waktu how might we gitu ada beberapa tips sih. Jadi yang pertama dari hal yang udah kita temuin, kita mulai tuh buat getting apa sih insight-nya gitu. Terus coba jangan langsung jumping ke solution gitu ya. Terus bikin juga how might we itu yang cukup luas. Tapi jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas nanti jadi kemana-mana lagi tuh. Jadi kita coba broad enough, tapi narrow enough juga. Jadi kayak yang pas-pas aja gitu ya. Jadi nanti bisa kayak lebih fokus. Dan coba untuk difasekan dengan hal yang positif. Biar nge-provoke-nya tuh waktu ideation tuh akan jadi lebih gampang dan lebih enak. Kalau aku kasih contoh balik ke customer empathy board setelah ini, nanti kita lihat nih. Jadi apa sih how might we yang mungkin bisa untuk isu yang tadi gitu ya. Pakai animation ya Mas satu kali. Nah, misal gitu ya.
event dan detail is updated in IG gitu. Terus apakah how might we update event in IG gitu. Makanya aku kasih kayak it's not like a good how might we gitu, karena kita udah langsung aja jumping ke mengupdate event di IG gitu. Even kayak after that what will be gitu ya, kayak kita udah terlalu mengerucut gitu. Jadi gimana sih how might we yang oke gitu ya. Jadi kalau di nextnya mungkin kayak dia miss the good event gitu ya, karena dia nggak ngecek website regularly. Jadi kayak mungkin kita akan how might we-nya tuh gimana sih supaya orang-orang tuh aware kalau kita bikin event gitu. Jadi kayak nanti solusinya akan macam-macam tuh. It can be lewat website, it can be lewat IG, it can be lewat any other ways. Jadi kayak bisa memprovok gitu. Another how might we yang mungkin bisa ada juga satu kali lagi. Nah, misalnya kayak dia bingung cara book tiket selama ini, ya udah kita kayak how might we make easier gitu ya for ticket reservation gitu. Atau dia butuh Instagramable corner gitu. How might we create excitement through room decoration gitu. Jadi kita bikin beberapa how might we gitu ya, yang nantinya akan membantu kita untuk generate idea. Nah, tapi setelah itu, gue ke next slide, ada 4 nih how might we. If kita punya resource yang terbatas gitu ya, dan waktu yang juga terbatas, dan ya udah apa sih kira-kira satu hal gitu yang mungkin harus kita pilih. Jadi kalau teman-teman lihat, kelihatan nih one of things yang menjadi priority-nya tuh di bagian find the event gitu ya, karena itu masuk top pain-nya dia dan masuk top gain-nya gitu ya. Jadi kalau gue ke next-nya, akhirnya let's try to define then how might we, kalau gue ke next slide-nya jadinya akhirnya adalah how might we go to create awareness gitu. Jadi nah jadi kayak kita habis ini akan fokus gitu. Jadi kayak kita udah akhirnya put scope nih. How might we create awareness untuk siapa gitu, biar clear ya. Jadi jangan sampai nanti kemana-mana lagi nih untuk milenial gitu. Supaya apa gitu ya? Supaya kita bisa create success event gitu dengan jumlah XX visitors. Jadi nanti itu dengan kita udah mencoba men-scooping problem kita apa gitu. Habis ini kita bisa kayak generate idea, prototyping, dan testing berdasarkan scope yang seperti ini. Jadi itu tahapan 1 dan tahapan 2 dari design thinking. Oke. Aku lempar ke Kakak Debbie kalau gitu. Thank you. Ada satu lagi nih, Mbak Cici, mau di ini? Satu slide lagi nih mau diceritakan? Oh, oke. Nah, Iya. boleh. Jadi kalau misalnya, ini slide-nya Kak Debbie deh. Iya, Oh, ini Debbie kayaknya ya? bagian Oh, sorry. Boleh. Sorry. Kak Debbie Oke. aja. Terima kasih banyak. Aduh, saya banyak catatan, cuman nanti deh setelah Mbak Debbie juga nanti saya ada catatan, nanti kita akan coba bedah lagi lebih dalam salah satu. Very interesting point. Silakan, Mbak Debbie. Ya, terima kasih Mas Norman, Mbak Cici. Sekarang kan Mbak Cici udah cerita tentang tahapan 1 dan keduanya dari design thinking ya, kerangka kerjanya design thinking. Sedikit pengantar, katanya Albert Einstein pernah bilang kalau misalnya dia dikasih waktu 60 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah, dia akan menghabiskan 55 menit untuk mendefinisikan masalahnya dan 5 menit untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi makanya kenapa tadi kapan Mbak Cici ngomong empathize, define itu rada panjang dan memang sedikit tricky ya, karena how might we yang tepat akan membawa kita ke solusi yang tepat juga. Makanya nanti kalau di sini bagiannya udah bagian senang-senang. Kalau Mas Norman sukanya how might we, kalau saya sukanya pas bagian ideation. Karena lebih mudah aja, karena udah jelas problems-nya apa. Oke. Boleh di selanjutnya. Nah, ini tadi Mbak Cici udah jelasin bahwa ngomongin design thinking ini kita ngomong tentang iterasi tiada akhir. Dan kita bisa mulai dari mana aja. Kita bisa mulai kalau kita udah punya prototipenya, oke kita tes gitu. Atau setelah tes kita bisa bikin prototipe ulang lagi kayak gitu. Jadi bisa mulai dari mana aja. Boleh di next lagi? Nah, juga kalau misalnya bicara design thinking, kita nggak jauh-jauh dari double diamond ini. Ini tuh kalau kita ngeliat diamond kan dia membuka terus menutup, membuka dan menutup gitu ya. Itu divergen, konvergen, divergen, konvergen. Divergen itu ketika dia spektrumnya meluas, kemudian konvergen itu ketika fokus ke satu titik lagi ke awal. Jadi ketika empathize itu yaitu discover, kita ngebuka seluas-luasnya, kita cari tahu dia punya masalah apa, bahkan tadi juga ada immerse yang tadi Mbak Cici udah bilang gitu kan, kita cari tahu insight sebanyak-banyaknya gitu.
kemudian kita definisikan masalahnya apa. Sampai ke titik problem definition itu, oke, clear, kita udah punya problem challenge atau design challenge, disebutnya bisa apa aja. Nah, tapi udah jelas itu masalahnya. Kemudian meluas lagi spektrumnya, kita develop lagi, kita bikin ide-ide, juga kita mendeliver ide-ide tersebut. Boleh di next. Nah, aku akan cerita tentang idea, prototype, dan implement. Kemudian ketika ideasi, nah ini tuh tentang bagaimana kita mengeksplorasi berbagai pilihan yang dapat menjadi jawaban atau solusi dari sebuah pertanyaan atau masalah. How might we kan itu kayak kalimat tanya sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa punya banyak pilihan atas jawaban itu, atas pertanyaan itu gitu. Nah, di sini tadi aku sedikit mengingatkan lagi, ada double diamond tadi, ada research, kita nemu insights, terus kita ideation, terus kita bikin prototype. Ideasinya apa sih, apa aja bentuknya gitu. Nah, idenya bisa macam-macam, bisa seliar mungkin kan, bisa produk digital atau software, bisa produk atau hardware, bisa sistem, bisa jasa gitu. Kemudian boleh di next. Ketika diverging, ketika spektrumnya meluas, ini masuk ideasi ya, ada beberapa rules lah kayak gitu untuk kita bisa membuat banyak ide-ide. Pertama, yang paling aku iniin adalah differ judgment. Jadi hilangkan semua, ini kayaknya nggak mungkin gitu, ini nggak bisa dilakuin sekarang gitu, nggak apa-apa, tulis aja dulu, karena siapa tahu ide tersebut bisa menginspirasi ide lain muncul gitu. Terus udah itu juga caranya biasanya kan nulis di post itu dulu kalau misalnya offline gitu, kalau sekarang mungkin bisa di Jamboard, nanti aku juga ceritain. Jadi bisa kita gambar, bisa juga kita melihat dari usernya kayak gitu. Sudah itu juga yang paling penting adalah berpikirlah liar gitu. Ideasi itu tentang sesuatu yang liar gitu. Apapun yang kalian pikirkan saat itu, tuliskan aja. Tapi ingat bahwa ini adalah solusi dari problem challenge yang udah teman-teman lakukan. Jadi kita bikin pilihan sebanyak mungkin, baru setelah itu boleh next, kita nanti lanjutkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya offline, aku tuh sukanya bikin train of thought. Nanti kalau misalnya teman-teman bikin pandemi ini sudah kita udah bisa ketemu lagi gitu. Jadi di sini orang-orang tuh berbaris, terus sudah itu satu orang nulis ide, terus tempel, terus orang kedua di belakangnya nulis ide, tempel. Jadi kan orang kedua sekalian menempel, dia bisa sekalian ngelihat ide dari teman yang di awal, kayak gitu-gitu. Dan ini dilakukan ada batasan waktunya, supaya kadang-kadang ide liar itu muncul ketika terdesak. Nah, jadi kalau misalnya udah kepepet, biasanya ide-ide liar itu mulai muncul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba nanti masing-masing, kita bisa pakai Google Jamboard. Di situ ada post-it-nya, bisa dimasukin image, bisa tulis, dan segala macam. Nah, boleh di next, Mas Norman? Jadi kalau misalnya tadi ketika kita divergen, ketika kita spektrumnya meluas, idenya diliarkan dulu, kita juga bisa membangun dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kayak di talenan gitu ya. Ibu-ibu tuh punya masalah kalau talenan itu kadang-kadang bawangnya itu tuh jatuh kemana-mana kayak gitu ya. Bukan hanya ibu-ibu sih ya, bapak-bapak juga ya kalau misalnya mau masak gitu ya. Jadi kalau gitu gimana caranya supaya si bumbu-bumbu yang sudah dipotongi itu dia langsung ada tempatnya masing-masing, jadi tinggal geser sama pisau udah masuk ke tempatnya gitu. Atau misalnya yang kayak ini nih udah jadul sih, ini aku nggak tahu masih ada atau enggak alat ini dan masih dipakai atau enggak. Nah jadi dulu kalau misalnya kita ada tongsis gitu, nah ini ketika pakai itol, jadi ada tongkat tol gitu, tong tol gitu kan. Jadi dibangunlah si alat itu untuk membantu menyelesaikan masalah, karena masalah manusia-manusia dengan tinggi yang kurang seperti aku ini adalah tangannya kurang panjang gitu, nggak bisa nyampe ke si alat scan-nya gitu. Jadi ya ini cukup menyelesaikan masalah dengan membangun ide yang sudah ada kayak gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa misalnya ketika ini mungkin kebanyakan mahasiswa. Nah jadi misalnya mau demo nih, tapi demonya nih kita nggak pernah didengar gitu. Misalnya kayak
mau gimana mau didengar ketika ada barikade polisi, ada kalau misalnya mau demo ke gedung DPR, pagarnya aja tinggi banget kayak gitu kan. Nah, bisa jadi kalau teman-teman ketika design thinking ini pas ideasi, bagaimana misalnya bagaimana misalnya suara mahasiswa ini bisa didengar gitu, atau bagaimana kita bisa menarik anggota DPR untuk keluar dan berdialog bersama mahasiswa misalnya kayak gitu. Idenya bisa liar banget, bisa misalnya kayak ya udah kalau gitu karena kita manusia nggak bisa masuk menembus barikade, ya udah pakai drone aja, misalnya ribuan drone diturunin atau ratusan drone diturunin, drone-nya tuh ditempelin speaker, terus udah itu kayak ininya teriak-teriaknya pakai drone di atas kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kan nggak perlu dorong-dorongan gitu. Tapi itu balik lagi nanti ya. Kenapa bisa boleh seliar itu? Karena nanti kita akan konvergen, kita akan pilih ide-ide itu mana yang paling visible untuk dilakukan gitu. Nah, terus ini nih, ketika converging ini tentang fokus ke bahwa ini beneran jadi jawaban atau solusi buat masalah kita tadi, opportunity yang akan kita ambil kayak gitu. Jadi mungkin ya udah deh, kan ada kata orang tuh ngomong gini kayak, kita mengapresiasi kemenangan-kemenangan kecil. Ya, tapi bukan artinya hal yang sederhana, kemenangan kecil itu yang dilakukan duluan.